Ya, itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu? Masih ada waktu? Baik, kembali ke laptop Bapak Ibu ya. Kembali ke laptop. Laptopnya di sebelah sana Bapak Ibu. Saya kembali ke sini. Nah baik, kita kembali ke Masjidil Aqsa Bapak Ibu. Bapak Ibu, Masjidil Aqsa ada di mana? Di Palestina. Ya, Masjidil Aqsa ada di Palestina. Palestina ada sebelah mana Kalimantan Timur? Sebelah mana Balikpapan, Palestina? Ya, sebelah barat ya. Barat laut apa barat daya? Bapak Ibu rahmati Allah, ini ada keindahan Masjidil Aqsa diperlihatkan dalam satu tayangan ini Bapak Ibu, luar biasa. Allah menjadikan negeri ini negeri yang Allah berkahi. Wajar kalau Israel ingin menguasai Al-Aqsa. Ya, ada seorang profesor menyebutkan bahwa Masjidil Aqsa ini adalah the heartland of the world. Ya, jantung dunia. Artinya siapa yang menguasai Masjidil Aqsa, dia akan menguasai dunia. Siapa yang menguasai Palestina, dia akan menguasai dunia. Kenapa demikian? Karena Palestina ini menjadi penghubung 3 benua, semua benua di dunia. Benua Afrika, benua Eropa, dan benua Asia. Ya, ketika Israel meminta Palestina kepada Sultan Abdul Hamid dan itu ditolak, marah luar biasa. Ya. Karena dia tahu menguasai Palestina artinya menguasai dunia. Sampai hari ini Palestina menjadi negara yang belum merdeka. Satu-satunya negara pengikut Konferensi Asia Afrika dari 28 negara sejak 22 tahun 55, cuma Palestina yang belum merdeka. Baik, siapakah yang akan memerdekakan Palestina, membantu memerdekakan Palestina? Apakah Indonesia? Insya Allah, mudah-mudahan ya. Baik Bapak Ibu, nah ini laut Palestina yang begitu indah Bapak Ibu sekalian. Ya, mulai dari Ashdod, ya, mulai dari Laut Gaza, itu kita lihat. Inilah negeri yang Allah berkahi. 1500 Nabi Bani Israel lahir dan dibesarkan di kota ini. Nah ini Sungai Jordan. Ini sungai yang dilalui oleh Bani Israel di bawah pimpinan Nabi Yusha bin Nun alaihissalam. Nabi Musa tidak sempat memasuki ini karena meninggal di Padang Tih bersama Nabi Harun. Nabi Harun dulu wafat, 2 tahun kemudian Nabi Musa. Kedua-duanya meninggal ketika bangsa Yahudi tidak bisa memasuki Al-Quds, ya Palestina, karena diharamkan untuk mereka di saat mereka menolak untuk berperang memasukinya. Ya, maka saat itu bangsa Yahudi bisa memasuki Palestina dan melalui Sungai Jordan ini di bawah pimpinan Nabi Yusha bin Nun. Orang-orang Kristen menyebutnya Joshua. Nah, Nabi Yusha bin Nun ini nabi yang luar biasa yang menjadi pendamping Nabi Musa alaihissalam ketika mencari Nabi Khidir yang Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi. Keajaiban Allah berikan pada Nabi Yusha bin Nun alaihissalam. Mohon maaf saya ceritakan dulu. Boleh saya cerita Bapak Ibu ya? Nah, perang pun terjadi. Terjadi di Ariha, Jericho. Nanti kita lihat Jericho. Kita jalan-jalan dulu ke Palestina Bapak Ibu. Ya, kalau ke sana sendiri mahal ya ongkosnya. Di sini aja di Istiqomah kita jalan-jalan ya. Gratis. Baik. Nah, ketika sampai di Jericho, maka perang pun terjadi. Saat itu ada 12 kelompok pasukan yang dibentuk oleh Nabi Musa alaihissalam. 12 kabilah pasukan perang. Jumlah mereka ada 600.000 orang. Dari 12 pasukan ini, batalion ini. 12 batalion artinya 12 kabilah. Satu kabilah satu batalion. Yang dibentuk oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak sempat memimpin mereka karena keburu wafat. Dan dipimpin oleh Yusha bin Nun. Perang pun terjadi antara Bani Israel dengan kaum Jabariyin. Ya, perang terjadi sangat alot. Sampai hari Jumat belum selesai itu perang. Jihad mereka belum selesai. Sementara hari Jumat sudah mulai berakhir. Maksudnya matahari sudah mulai sampai pada titik senjanya. Terbayang oleh Nabi Yusha bin Nun alaihissalam, jika perang tidak selesai hari Sabtu tidak bisa berperang karena itu hari suci mereka. Maka Nabi Yusha bin Nun berdoa kepada Allah, ya Allah, perintahmu kepadaku sedang aku lakukan, memimpin Bani Israel, membawa mereka pada negeri yang Engkau janjikan. Tapi perang belum selesai ya Allah, sementara matahari akan segera terbenam. Maka aku minta ya Allah, tahanlah matahari agar tidak terbenam.
Maka Rasulullah SAW menjelaskan, Allah kabulkan permintaan Nabi Yusha bin Nun AS. Silakan, aku tundukkan dia untuk taat pada perintahmu, hai Yusha. Maka Yusha bin Nun AS berkata kepada matahari, ya Syamsa, ya Syamsu innaki adatullah. Hai matahari, sesungguhnya engkau hamba Allah, wa nahnu ibadullah, kami pun semua hamba Allah. Indana nahnu al-an. Hari ini, sekarang ini, Allah sedang memerintahkan kami berperang melawan kaum Jabarin, membawa kaumku masuk ke negeri yang Allah janjikan, Al-Muqaddasah, Al-Quds. Orang Israel menyebutnya Yerusalem. Maka demi Allah, aku haramkan kau tenggelam sebelum perang ini selesai. Rasulullah SAW sampai agak sedikit tersenyum menyampaikan, tidaklah matahari terhenti dari peredarannya untuk makhluk kecuali untuk Yusha bin Nun alaihissalam. Maka matahari pun diam. Seolah-olah matahari berkata kepada Yusha bin Nun, ayo, sok silakan perang, lanjutkan, jangan lama-lama, pegel, aku tungguin. Maka matahari pun diam. Bapak Ibu akan melihat cerita ini kalau Bapak Ibu berkunjung ke masjidnya Yusha bin Nun alaihissalam. Ya, di sana ada seorang syekh yang menjaga makamnya. Kuburannya panjang sekali Bapak Ibu. Bukan fisiknya panjang, tapi memang kuburannya panjang. Diawetkan di purgar oleh Solehuddin Al-Ayyubi. Baiklah filah, nah ini sungai Jordan yang dilalui oleh Bani Israel di bawah pimpinan Yusha bin Nun alaihissalam. Tidak jauh dari sini kita akan sampai kepada Danau Tiberias, satu-satunya sumber air bersih bagi wilayah negeri Syam yang sekarang didominasi oleh Israel. Dan ini menjadi tanda jika Danau Tiberias ini kering, berarti Dajjal akan muncul. Sekarang Danau Tiberias sudah menunjukkan lumpur hitamnya, artinya sudah tidak bisa lagi disuling, diambil. Maka Israel menyuling air laut untuk menjadi pengganti air bersih dari Danau Tiberias. Tidak jauh dari bantaran Danau Tiberias terdapat beberapa situs yang menjadi peninggalan para nabi dan rasul yang masih terjaga sampai hari ini. Nah, kemudian juga ada Laut Mati, laut di mana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan kaum Sodom dan Gomorrah di wilayah yang bernama Ghor Zaghar. Andaikan tidak terjadi peristiwa ini, maka Syam menjadi 5 negara. Ada negara Ghor Zaghar yang memisahkan Palestina dengan Palestina dengan Jordania. Nah, disinilah kaum Sodom dan Gomorrah, ya kaum Sodomi, ditenggelamkan Allah, umat Nabi Lut alaihissalam. Dulu tidak ada laut, bentuknya gunung. Tapi karena mereka melakukan LGBT, melakukan maksudnya homoseksual, maka Allah azab mereka dengan azab yang tidak ada lebih dahsyat azabnya melainkan azab yang ditimpakan pada mereka. Dibikin goncang, diangkat ke langit, dibalikan, lalu dibenamkan sehingga menjadi tempat terendah di muka bumi. 300 meter di bawah permukaan air laut. Tidak ada azab yang lebih dahsyat daripada mereka. Ya, kemudian Allah hujami mereka dengan meteor, dan Allah haramkan ada kehidupan di sana. Maka Allah tumbuhkan garam di sana. Meteor yang menghujani mereka membawa garam sehingga penuh dengan garam. Yang warna putih itu garam Bapak Ibu. Saking pekatnya molaritas dari air laut ini, penuh dengan sifat garamnya ini, maka jangankan ikan, bakteri pun tidak bisa hidup. Ada pengalaman mereka yang suka mandi di sini, itu punya penyakit kulit, sembuh tuh penyakit kulitnya dengan izin Allah. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kulit-kulitnya belah-belah, perih terasa. Ke bibir saya pun perih luar biasa itu air ini, sangat asin. Makanya wajar tidak ada kehidupan di sana. Maka disebut Bahrul Mayyit, laut mati. Kalau Bapak Ibu nggak bisa berenang, walaupun selutut itu tiduran saja terapung. Tidak percaya, yuk kita ke sana sama-sama. Bapak Ibu yang mau ke sana bersama saya, insya Allah bisa ya. Daftar saja nanti bulan Februari kita berangkat ke sana ya. Amin. Baik, ini kita sedang melihat negeri yang Allah janjikan. Sekarang dijanjikannya bukan untuk Yahudi, tapi untuk kita umat Islam. Untuk Imam Mahdi ya. Nah, di sini terdapat garam-garam yang luar biasa. Ini garam terbaik Bapak Ibu. Nah, ini yang disebut dengan Masada. Tempat inilah yang menjadi tempat yang tersisa satu-satunya, di mana di sini masih terdapat rumah-rumah yang dulu dihuni bukan Nabi Daud, Nabi Lut alaihissalam, ya, dan keluarganya dan orang-orang yang beriman. Ini diselamatkan Allah. Ceritanya begitu yang saya dapatkan. Ya, ini disebut Masada. Nah, tidak jauh dari sini terdapat peninggalan kaum Nabatian. Kaum Nabatian ini adalah mereka yang mengklaim diri mereka sebagai pewaris dari
keturunan Nabi Hud, kaum Ad dan kaum Tsamud. Keahlian mereka disebut nabat karena memahat gunung batu menjadi istana. Ini gunung batu dipahat menjadi istana, Bapak Ibu. Makanya mereka disebut kaum nabatian. Nah, kemudian berikutnya kita akan melihat Bukit Zaitun. Nah, ini adalah Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun ini kita akan menyaksikan dinding yang tinggi menjulang 8 meter. Maksud saya tinggi 8 meter, lebar 1 meter lebih. Dibangun oleh Israel, didirikan oleh Israel sejauh 700 km lebih, memecah belah, membagi dua wilayah Palestina, memisahkan Israel dan Palestina. Ini dindingnya, ya, dinding apartheid. Nah, wilayah Palestina dibikin kumuh agar mereka tidak betah sehingga tanahnya ditinggalkan lalu diambil Israel. Itu strategi mereka. Sementara wilayah Israel ini menjadi megah metropolitan. Nah, dari balik pepohonan inilah kita akan menyaksikan keindahan Al-Quds, negeri para nabi dan rasul. Ini yang disebut dengan Al-Quds atau Al-Muqaddasah atau Baitul Maqdis. Disinilah terdapatnya alun-alun Al-Aqsa. Nah, ini kiblat kita yang pertama. Nah, ini Babul Amud, pintu yang dimasuki oleh mereka para peziarah ke Masjidil Aqsa, salah satunya. Kami selalu lewat pintu itu. Nah, ini Babul Asbat yang kemudian dimasuki oleh Bani Israel yang berhasil mengalahkan pasukan Jabariyin. Ya, nah ini adalah gereja sekte kiamat. Orang-orang Kristen di sini yakin kalau nanti Nabi Isa akan turun di sini, Yesus akan turun di sini, kata mereka. Nah, ini Masjid Umar. Jasinilah Umar bin Khattab mendapatkan kembali kunci Baitul Maqdis dari pendeta Sophronius. Karena pendeta Sophronius mengatakan, aku tidak akan menyerahkan kunci Masjidil Aqsa ini kepada siapapun termasuk kepada Umar, kecuali Umar datang sendiri dan menerimanya langsung dari tanganku. Bapak Ibu, Bapak Ibu, ada waktu? Gak apa-apa, saya lanjut ya. Ya, kita membahas fitnah yang terjadi di sini. Cepat. Nah, ini yang disebut dengan Al-Aqsa. Ini adalah satu-satunya dinding yang tersisa dari kerajaan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Orang-orang Yahudi menamakannya Haitul Babka, dinding ratapan. Mereka meratapi hancurnya istana raja mereka karena mereka tidak mendengarkan nasihat para nabi dan rasul. Nah, inilah dinding yang kemudian Rasulullah memasuki pintu di sampingnya. Nah, inilah pintu barat, pintu Buraq. Ya, disebut Haitul Buraq karena Rasulullah menambatkan buruknya di belakang dinding ini. Ya, kita bisa memotongnya dari dekat, Bapak Ibu. Inilah Masjidil Aqsa, ya Bapak Ibu rahmati Allah. Di dalamnya ada 3 masjid, ada beberapa masjid maksud saya. Yang pertama ada Masjid Qibli yang berwarna abu-abu, berwarna hitam. Abu-abu ke hitam-hitaman. Nah, ini yang kedua ada Dome of the Rock. Disebut Dome of the Rock karena disinilah batu yang dinaiki Rasulullah Mi'raj naik ke langit. Atau juga disebut Kubatu Sahrah karena kubahnya emas. Ya, ini kubahnya emas, warna kuning emas. Dan ini Masjid Qibli. Ya, ini Masjid Qibli. Kenapa disebut Masjid Qibli? Karena disinilah kaum muslimin, para sahabat sholat pertama kali menghadap ke Ka'bah. Ka'bah di sebelah timurnya. Nah, salat yang pertama kali di sini dilakukan adalah salat asar menghadap ke Ka'bah, maka disebut Masjid Qibli. Bapak Ibu rahmati Allah, keutamaan dari Masjidil Aqsa ini, selain menjadi kiblat kita yang pertama, bumi para nabi dan rasul. Di Wadi Yunus, seorang syekh berkata pada saya, ya, beliau menyampaikan ada satu hadis di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan Raya Rasul cerita Allah memberikan 3 permintaan pada Nabi Sulaiman. Hai Sulaiman, mintalah 3 hal kepadaku, aku akan mengabulkan itu. Yang pertama, Nabi Sulaiman meminta, ya Rabb, atini mulkan, berikan aku kerajaan yang belum pernah kau berikan pada siapapun sebelumku dan sesusuku. Lam tu'tihu qabli wa ba'di. Maka Nabi Sulaiman diberikan kerajaan yang luas, luar biasa. Yang kedua, ij'alni malikan adilan, jadikan aku pemimpin yang adil, raja yang adil, sehingga keadilanku adalah sesuai dengan apa yang kau ridhoi. Maka Nabi Sulaiman menjadi raja yang adil. Dan yang ketiga, Nabi Sulaiman meminta, ya Rabbi, la tada'ala ahadin alladhi yazuru masjid hadha
wa la yusalli fihi rak'atain illa an tahutta anhu khotaya qabla al yakhruja min hadzal masjid. Ya Allah, jangan kau biarkan siapapun yang berkunjung ke masjidku ini, walaupun solat di dalamnya hanya 2 rakaat, kecuali engkau hapuskan dosa-dosanya semuanya sebelum dia mengangkat terakhir kaki yang terakhir dari masjid ini untuk keluar meninggalkan masjidku ini. Subhanallah. Bapak Ibu, begitu kita ikhlas berkunjung ke sana, ittiba'us sunnah, ziarah ke Masjidil Aqsa, bertobat kita di sana, walaupun sholat kita cuma 2 rakaat, keluar dari masjid ini, habis dosa-dosa kita. Ini keutamaan berziarah di Masjidil Aqsa. Bukan saja sholat 500 kali lebih baik dari masjid lain, tetapi juga itu Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, isyarat dari Allah bahwa kenapa sholat diwajibkan oleh Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj, dan kenapa Isra Mi'raj terjadi ke tempat ini, kenapa Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha dari Masjidil Aqsa. Itu isyarat bahwa kebangkitan tauhid itu dimulai dengan sholat berjamaah di masjid ini untuk Imam Mahdi. Dari sini Allah akan menyebarkan tauhid seluruh dunia hingga Mekah dan Madinah kembali kepada pimpinan kaum muslimin. Allahu Akbar. Pertanyaannya, kapan itu terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Boleh saya hitung Bapak Ibu? Baik. Hari ini kita tahu Zionis Yahudi menguasai masjid ini dan menguasai Palestina. Palestina sekarang menjadi terbagi 2, ada West Bank, ada Gaza. Gaza Strip dan West Bank, tepi barat dan jalur Gaza. Bapak Ibu rahmati Allah, inilah kekejaman Yahudi terhadap kaum muslimin sejak beberapa tahun yang lalu. Begini kezaliman demi kezaliman yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin sampai hari ini Bapak Ibu. Bahkan ada seorang gadis penghafal Quran itu ditembak mati karena tidak mau membuka cadarnya. Sesuatu yang tidak masuk di akal Bapak Ibu bagi kita. Apa itu? Di sekitar Masjidil Aqsa, di sekitar Palestina ada 300 juta kaum muslimin. Ada 300 juta bangsa Arab kaum muslimin. Dan di Palestina hanya ada 5 juta orang Yahudi. Sesuatu yang tidak masuk di akal saya, bagaimana 5 juta bisa mengalahkan 300 juta? Masuk di akal tidak Bapak Ibu? Kalau perang yang 5 juta dengan 300 juta, menang mana? 300 juta. Tapi cerdasnya Yahudi dalam memerangi umat Islam. Dipecah belah tuh umat Islam yang 300 juta dengan strategi divide et impera. Dipecah belah lalu dikuasai. Ini nanti kita akan perdalam di Masjid Namirah. Bagaimana strategi musuh-musuh Islam menghancurkan umat Islam di akhir zaman ini Bapak Ibu. Dan kita bahas solusinya insyaAllah. Itu ending dari kajian saya di Safari Dakwah Balikpapan. Bapak Ibu, saya minta waktu 10 menit lagi boleh? Ya, kita belum sampai pada kehancuran Yahudi. Baik Bapak Ibu, ini saya perlihatkan ke jumlah kaum muslimin yang ada di sekitar Masjidil Aqsa. Sampai Imam Asyahid, Imam Al-Albana, ya Hasan Al-Albana mengatakan, jangankan dengan berjihad memerangi mereka, andaikan umat Islam yang 300 juta itu kencing bareng-bareng, tenggelam tuh Yahudi. Tapi untuk kencing bareng-bareng pun gak bisa, karena mereka dipecah belah. Bapak Ibu, jangankan dengan jihad. Baik Bapak Ibu nikmati Allah, apa sebetulnya yang diinginkan Yahudi dengan Palestina Bapak Ibu? Mereka punya satu proyek yang disebut dengan The New World Order. Ya Bapak Ibu, bangsa Yahudi yang ingin menguasai ini adalah bangsa Yahudi Ashkenazi. Ini mereka para penggagasnya. Dimulai dari Chaim Weizmann. Chaim Weizmann ini adalah presiden pertama Israel. Ya, untuk Zionis Yahudi, presiden di Israel tahun 1932. Kemudian juga ada Vladimir Jablonski, ya. Kemudian juga ada Ade Gordon, kemudian juga ada David Ben Gurion, perdana menteri pertama Israel, dan ada Theodor Herzl, penggagas Zionisme pergerakan internasional. Keyakinan mereka bahwa Masehi ini hanya berlangsung 3000 tahun saja, maka 3000 tahun ini mereka bagi menjadi 3 milenial. Yang milenium pertama dimulai dari 0 sampai 1000 Masehi,
Milenium kedua dimulai dari 1000 sampai 2000 Masehi, dan milenium ketiga dimulai dari 2000 sampai 3000 Masehi. Nah, milenium ketiga di mana kita hidup hari ini adalah milenium yang mereka sebut dengan Y2K. Y2K bukan era ikon kebangkitan teknologi, informasi, dan globalisasi, bukan. Tapi Y2K syarat bermuatan ideologis. Bagi Yahudi, Y2K adalah singkatan dari Year of the Yehuda Kingdom. Artinya 1000 tahun terakhir bagi bangsa Yahudi adalah 1000 terakhir tahun bagi berdirinya singgasana Tuhan. Maka mereka harus mendirikan Beit Solomon untuk Dajjal. Versi kita, tapi untuk Mesias versi mereka. Baik Bapak Ibu dan mati Allah, inilah beberapa ranah untuk menuju Year of the Yehuda Kingdom tadi. Di mana tempat yang akan mereka lakukan, akan mereka dirikan, gunakan untuk mendirikan istana raja mereka, di mana lagi kalau bukan di Palestina. Warna hijau ini adalah kaum muslimin Palestina. Kita lihat di tahun 1946, Yahudi tidak lebih dari 7% saja. Ya, Yahudi di Palestina tidak lebih dari 7%. Tapi 1 tahun kemudian PBB membagi dua Palestina. 54% bagi Yahudi dan 46% bagi orang-orang Palestina. Maka lihat Bapak Ibu, ini Palestina dari tahun ke tahun. Sekarang Bapak Ibu hanya tersisa Gaza saja yang sekarang dikuasai kaum muslim.